Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita dengarkan terus mengenalkan karena kesempatan kita ini kita mesti diberikan pada ini untuk bisa seperti tamu yang lagi sudah hadir di tengah kita, Ibu Karika MTSND dan nanti ketua kepala biologi, Profesor dan PhD, dan tentu sekalian kita akan mengikuti kuliah tamu yang akan disampaikan oleh Karika MTSND. Diharapkan nanti teman-teman bisa ikuti sampai selesai nanti. Tanpa menganjang untuk sesi ini mungkin ada sampai tidak dari kepala biologi yang akan disampaikan oleh Profesor Francis Eko Nomor Energi PhD. Kami persilakan. Ya. Ada yang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita agak beda dengan kuliah biasanya ya. Yang biologi laut, kata ya, yang biologi laut dan terus yang satunya mata kuliah histori. Ya, oke. Inspektor. Oke. Nah. Kegiatan seperti ini adalah bagian dari upaya ya, untuk meningkatkan kompetensi kalian semua. Oke, yang saya hormati Ibu Karika Elida ya, sebagai narasumber, dan nanti saya langsung moderatori saja ya untuk narasumber kita ini ya. Dan beliau ini sudah cukup lama melintang ya di dunia pemerintahan, khususnya di Jawa Tengah dan Kabupaten Jepara. Beliau jabatan terakhir adalah Kepala Dinas Perikanan ya, Jawa Tengah, dan terakhir sekarang beliau menjadi staf ahli khusus untuk bidang perekonomian dan sumber daya keuangan di Bupati Jepara ya. Sebelumnya juga sempat menjadi Kepala Dinas Lingkungan ya, hidup, dan mendapatkan anugerah apa itu kayak piala ya award ya, award rencana award ya. Di Indonesia nggak apa-apa untuk mendapatkan itu, dan beliau mendapat tepuk tangan buat beliau masuk ke kita ya. Jadi saya cerita ini juga apa untuk memotivasi kalian bahwa semangat Kartini ya, kebetulan di Jepara kan Kartini ya, itu untuk kaum perempuan luar biasa ya, berkarir terbuka lebar. Nah, tema pada kali ini memang mengambil strategi kolaboratif rehabilitasi mangrove. Ini lebih tepatnya sebenarnya bagian dari kompetensi yang harus Anda miliki ya, terkait dengan aplikasi kebiologian Anda. Anda semester 4 ya. Yang histologis semester berapa? 4 juga kan? Sudah dapatlah esensi dari fundamental biologinya sudah dapat. Tinggal Anda mulai berpikir tentang pengembangan kebiologian. Ya, sangat luas biologi. Saya sendiri saja sebagai orang biolog ya, ketika saya mendalami ekologi ya, marine ekologi, saya berpikir tentang bagaimana memanfaatkan sumber daya alam laut, tapi bagaimana cara mengurangi resiko terhadap lingkungan. Jadi pemanfaatan ruang laut untuk budidaya misalkan yang modern, yang ramah lingkungan, itu yang saya kedepankan sehingga saya membentuk center riset ya, yang namanya Center of Marine Ecology and Biomonitoring for Sustainable Aquaculture. Ya, itu contoh bahwa biologi sangat luas. Nah, saya mengembangkan ada budidaya kerapu dan sebagainya. Ya, kalau nggak salah saya sempat pada kesempatan kapan itu saya sempat menyampaikan tentang
adanya agenda international activity ya, di mana ada narasumber profesor yang cukup ternama di Malaysia akan hadir menjadi tamu kita, dan saya menawarkan kepada selektif mahasiswa untuk mendaftar melalui G4 untuk berpartisipasi pada onsite lecture yang ada di wilayah pesisir Teluk Awur Jepara yang adalah miliknya Undip juga. Saya suka ngasih dulu. Sudah ya. Nanti silakan ada yang berminat mendaftar saja dengan CV ya. Dan kalau Anda lolos itu yang nanti Anda akan mendapatkan benefit dari semua akomodasi, semuanya nanti kita tanggung ya. Itu juga bagian dari komitmen untuk menguatkan kompetensi Anda sebagai seorang biolog nanti, membiasakan diri berinteraksi dengan saintis dari luar negeri dan sebagainya. Walaupun itu masih satu bahasa ya, Malaysia masih bahasa Melayu. Kalau Anda ngomong bahasa Melayu pun juga bisa, masih bahasa Indonesia dia juga nangkap. Dan juga beberapa para industriawan dan juga akan hadir juga nanti. Dan kali ini adalah yang tidak kalah penting ya, yaitu menghadirkan narasumber yang capable ya, yang juga sangat mendalami juga untuk bidang-bidang ilmu-ilmu tentang lingkungan ya, tentang juga kaitannya dengan perikanan dan pemanfaatannya ruang pesisir dan sebagainya. Itu tema pada hari ini ya. Siap ya kalian ya? Siap. Kalau itu langsung saja Bu Elida saya aturi untuk memulai ngobrol-ngobrol kuliah umum ya, dan saya minta kalian juga bertanya langsung juga boleh, langsung boleh ya Bu ya. Lagi presentasi bertanya boleh di selabut boleh ya. Jadi di aktif tanya-tanya ya. Monggo Bu Elida, kita tutup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi. Biar semangat, lagi. Selamat pagi, pagi. Ayo suaranya bantu masyarakat yang sudah usia di atas 50. Anak muda harus semangat, ya. Semangat. Jangan takut dengan kesulitan. Tapi semua bisa diatasi dengan semangat. Dengan semangat, mindset kita, pikiran kita akan lebih cerdas. Itu kata saya, karena saya mengalaminya. Sekali lagi coba ya ulangan. Selamat pagi, pagi. Kelihatan lebih semangat. Oke. Perkenalkan, saya Maria SMP. Saya sekarang di staf ahli Bupati Jepara bidang ekonomi dan keuangan. Sebelumnya kami di Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jepara, kemudian sebelumnya lagi juga di Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara, sebelumnya di Bapeda, sebelumnya lagi di pekerjaan umum. Sudah dari 95, sudah lama dari 30 tahun kami berkarir di pemerintahan. Ya. Alhamdulillah hari ini saya Prof. Sabto itu sering ketemu saya dan beliau adalah co-promotor kami. Ya, jadi sering komunikasi, sering ke Jepara juga. Beliau punya KCA Keramba Jalan Kampung yang luar biasa inovatif. Dan bisa mungkin belum ada di Jepara, Teluk Awur Jepara, Undip Jepara. Oke, saya ini hanya untuk menyemangati kalian aja. Ya. Banyak inovasi yang sekarang ini diperlukan dimanapun adalah inovasi. Ya, saya berkali-kali ikut lomba inovasi, walaupun saya tidak pandai. Saya kuliah pertama dogen itu 1,5, tapi lama-lama akhirnya bisa 2. Jadi Tuhan semangat, kuncinya itu semangat. Inovasi, saya tidak ahli geospasial, tapi saya bisa juara nasional 3
geospasial. Sama dari serangan. Mereka yang otak-atik, saya yang ngomong inovasi. Inovasi sekarang adalah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara langsung. Itu yang paling luar biasa dimanfaatkan. Saya di inovasi pasti sederhana, tapi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Oke, kita mulai ya. Ini perkenalan kami, bersalamualaikum perkenalannya. Proses berapa menit ini? Paparannya sampai jam 9 ya. Ini acaranya kurang lebih. Oke. Jadi nanti langsung bertanya aja. Kalau saya bisa menjawab, kalau bisa menjawab ada pro. Nah, gitu ya. Oke, ini saya ngambil. Atur pada ini. Siap. Ini D ya. Jadi ini kenapa saya mengambil strategi kolaboratif? Kolaboratif koordinasi itu adalah mudah sekali diucapkan, tapi sulit dilaksanakan. Kolaboratif di sini nanti ada enam pelaku utama nanti. Ya. Kenapa ambil mangrove? Sekarang adalah pesisir. Salah satu untuk mengatasi abrasi adalah mangrove, salah satu. Dan di biologinya ini ada banyak sekali hubungannya dengan biologi. Nanti ada pertanyaan coba terakhir. Nanti tak tanya satu, nanti ada hadiahnya. Mas coba terakhir. Tak bukakan KPA-nya dulu. Implementasi yang terakhir. Nanti ada hadiahnya. Lumayan hadiahnya. Maka dari didengarkan, harus diperhatikan. Ya, halaman terakhir. Terus. Atasnya lagi. Atasnya lagi. Biologi berperan penting dalam rehabilitasi mangrove dan kelestarian ekosistem pesisir. Itu apa saja? Ada kasih KPA. Tapi nanti isinya ya. Nanti ada hadiahnya. Ya, Prof ya. Ya. Nanti ini kan biologi. Ya. Makanya ini biologi berperan penting dalam rehabilitasi mangrove dan kelestarian ekosistem pesisir. Oke, itu nanti pertanyaan. Jangan dipotong. Oke, Mas, ke atas, Mas. Kalau jelas, tanya aja ya. Kalau kurang jelas. Adanya nanti saya pakaikan. Tidak pernah lupa. Saya tak sangka nggak lupa. Tapi Mas, lanjut, Mas. Nah, ini pernah dengar kata Jepara? Kabupaten pernah ke Jepara? Pernah di mana belum ya? Nah, Jepara itu kalau di peta Jawa Tengah pasti punuknya. Kalau sapi punuk itu daging yang paling enak. Punuknya isinya daging kok. Kalau di sapi pasti punuk sapi, ya kan? Itu dagingan sih itu berarti kan hidup di Jepara itu enak. Nanti alami gitu ya yang mengatakan. Itu Jepara itu ada 16 kecamatan. Salah satunya di Karimun Jawa. Ada yang pernah ke Karimun Jawa? Belum. Praktek ke sana enggak, Prof? Di Karimun Jawa di Jakarta. Bagian lanjut. Udah ke sana ya. Oke. Saya berkali-kali ke sana. Lanjut, Mas. Itu jam 8. Oke. Mengapa mangrove itu penting? Ini dulu tambah. Ya. Ini dulu tambah. Itu sudah masih ada bekas-bekas yang beton-beton itu untuk tambah. Sekarang sudah jadi laut. Tapi mangrove-nya masih sebagian masih ada. Artinya apa? Terjadi apa di sana? Abrasi. Mengapa harus ada mangrove? Mengapa mangrove itu penting? Karena ekosistem transisi antara darat dan lautan untuk menjaga perkembangan kawasan pesisir. Inilah darat dan laut. Sekarang darat itu sudah jadi laut. Dengan kalau melihat abrasi itu mesti apa ya, prihatin ya. Nanti pesisir kalau tidak dilakukan mitigasi mulai sekarang habis. Itu masih Jepara itu kan jauh dari laut. Tapi dekat, tapi tidak dekat banget, tidak juga tidak mati. Contoh ini
Ya. Ini baru berapa? 10 tahun sudah jadi laut. Dulunya tambang. Inilah peran dari masa biologi nanti seperti apa nih mitigasinya supaya tidak terjadi hal seperti ini. Tadi ada hubungannya dengan biologi. Yang kedua memiliki fungsi biologis penting sebagai habitat biota pesisir dan pelindung alami pantai dari abrasi dan belum. Ini fungsi mangrove. Mengalami ancaman akibat alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan apa menjadi apa? Alih fungsi lahan. Mungkin kalau oceanografi yang apa? Anulat mungkin bisa ada namanya kawasan zonasi. Enggak ada ya, bisa alih fungsi lahan. Yang sekarang lagi tren adalah sawah. Sawah itu sebagai LSD. LSD itu sawah berkelanjutan. Kemudian didirikan suatu bangunan. Jadilah rumah, jadilah toko, jadilah apartemen. Itu namanya alih fungsi lahan. Di RT RW-nya adalah LSD, tapi dieksekusi oleh masyarakat adalah menjadi rumah. Banyak sekali. Kalau di pantai, apa alih fungsi lahannya? Adalah tambak, adalah hutan mangrove di RT RW-nya, di rencana tata kelola wilayah RT RW. Di RT RW-nya adalah pariwisata. Kemudian jadilah dari hutan mangrove, jadilah tambak. Itu namanya alih fungsi lahan. Di apa? Di tebang, mangrove ditebang, jadilah tambak. Hilang semua abrasi terjadi abrasi. Kalau di Jepang ada kawasan garam, tambak garam. Di situ ada mangrove. Kalau garam kena matahari, produksinya banyak. Karena mangrove itu menutup lahannya, ada mangrove itu tebal sampai sekarang ada banyak. Hilang lagi itu tambak-tambak garam. Karena tergerus air. Tadinya ditutup oleh mangrove, sekarang ditebangi untuk apa? Karena matahari. Pokoknya tanpa ditebangi kainnya jadi apa? Saya jelaskan. Dan ini fungsi biologinya. Kemudian ketiga adalah abrasi lahan pencemaran. Ada pencemaran, kenapa di pesisir dan darat jadi pencemaran? Ulah siapa? Ulah manusia. Manusianya siapa? Bukan saya bukan pengusaha, bukan. Ya, pencemarannya misalnya tambak. Tambak tidak dikelola dengan baik. Tambak itu makanannya kan kalau yang bukan tradisional makannya adalah dari zat ini pakan tabung. Tidak dikelola, tidak ada ipalnya. Akhirnya kan langsung laut. Langsung laut. Tidak pencemaran. Bisa ini yang di pinggir laut ya, yang perbatasan. Lanjut Mas. Sebentar. Jadi rehabilitasi mangrove menjadi langkah penting dalam pemberdayaan alam kawasan pesisir. Nanti ada implementasi pertanian segmentasi. Nanti kita kasih hadiah yang bisa menjawab. Tapi mangrove tidak semua. Adidas. Keren. Nanti yang bisa jawab. Yang terakhir nanti ya. Tapi nanti saya pakai. Lanjut. Nih, ada peraturan pemerintah namanya PP. Ini sudah pernah tahu belum? PP 27/2005 tentang pengelolaan mangrove. Sudah pernah tahu? Nah, semua pengelolaan mangrove, pemeliharaan, pengawasan sudah diatur dalam PP 27/2005. Isinya apa dalam PP itu? Ini ada pengelolaan mangrove harus dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi. Ya. Kemudian mangrove dipandang sebagai bagian penting dalam konservasi dan rehabilitasi didefinisikan sebagai
upaya mengembalikan fungsi dan memperbaiki mangrove termasuk melalui revegetasi. Ya, ini jadi tadi ada hubungannya kenapa direhab. Ya, karena untuk mengembalikan fungsi dan memperbaiki ekosistem mangrove. Ini jelas ya sampai sini ya. Nah, sekarang Pak, perlindungan pengelolaan ekosistem mangrove meliputi apa? Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan sanksi administrasi. Sanksi administrasi apabila dia melanggar ada sanksi administrasinya. Ini dengan kalau penelitian tentang pengelolaan mangrove ini ada TPP 27/2020. Mungkin kalau mahasiswa itu masih malas mempelajari ini, tapi sangat bermanfaat. Jadi kalau ada suatu wilayah yang salah dalam pengelolaannya, salah dalam pengawasannya, bisa dengan menggunakan ini. Siapa tahu nanti ada studi kasus ya terkait dengan ini. Ini di mana di sanksi administrasinya. Lanjut Mas sedikit ini tadi sudah disampaikan permasalahan kawasan pesisir degradasi ekosistem mangrove. Ini Mas, Mbak sama adik-adik ya. Ada mangrove dulu mangrove yang ini, yang putih itu akibat agresi. Agresi tahu ya? Dari laut ke darat, pasir dari laut ke darat, jadilah darat. Memperluas daratan. Kebalikan dengan agresi. Kalau agresi kan mengurangi darat. Kalau agresi menambah daratan. Dari mana Mbak? Pasir itu dari laut. Kalau ini di sini ada jaring kapal yang rusak. Dredging namanya. Karena kemarin terjadi ekstrim, panas luar biasa, akhirnya terjadilah ini. Ya. Kemudian abrasi aktivitas tambak pemukiman, terjadi abrasi aktivitas tambak dan tadi sudah aktivitas ya. Ini yang tengah itu mantul itu dulu mangrove semua ternyata ada rumah, ternyata ada tambak yang banyak dengan alih fungsi lahan. Kemudian tundanya pengelolaan kolaboratif, akibatnya apa itu? Tangan kolaboratif, tahu. Kolaboratif, kerjasama, koordinasi, siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan mangrove, tumbuh hidupnya mangrove, pemeliharaan, pengawasan siapa? Itu yang harus kolaboratif. Satu, pemerintah daerah. Ada beberapa APD yang mempunyai tupoksi penanganan mangrove, ada dinas lingkungan hidup, ada dinas pekerjaan umum, ada Bapeda, ada perikanan, banyak di situ. Tapi mereka berdiri sendiri, belum satu kesatuan. Jadi kalau pernah sering mendengar Magiri Segoro, sering dengar dengan Magiri Segoro, nanam mangrove. Ya Allah itu pertama kita nggak ini betul-betul dalam benar apa belum pernah dengar Magiri Segoro. Terus dari pemerintah saya sudah meneliti. Akhir sekali itu menanam mangrove di sepanjang pesisir Pantura. Menurut jawaban perkara benar. Tetapi dari situ nanam selesai. Setelah menanam ngapain? Ketinggalan dawasi. Karena musim mangrove ada tiga W. Wong wedok, ini cewek-cewek ada. Wong wedok, bidang, wedus. Tahu wedus? Kambing, orang Jawa pasti tahu. Bidang mungkin nggak tahu. Bidang itu kayak kepiting kecil itu, tapi dia memakan akar mangrove. Wong nebangin, wedus makan daun. Ini tiga musuh kami. Kalau itu dibakar setelah nanam, hilang lagi, mati lagi. Makanya diperlukan pemeliharaan. Siapa yang akan memantau evaluasi? Itu ada OPD, ada pemerintah, ada NGO, LSM, ada perguruan tinggi, ada kondisi, ada dunia usaha, ada apa lagi ya? Ada 6 NGO, pemerintah daerah,
lupa saya. Nanti ada 6. Coba Mas, ada ke bawah. Saya kok lupa. Terus ke bawah lagi, terus lagi. Nah ini ada kelompok media, yang tadi program media. Pemerintah dan masyarakat di Indonesia media dan izin. Ini namanya harus berkolaborasi supaya setelah menanam mangrove tidak mati, bisa hidup terus. Ada yang rumahnya di pesisir? Ada nggak? Demak nggak ada segini, ada orang Demak. Demak ini kondisi berbahaya ini, kondisi Demak. Abrasi, rob, nggak ada orang Demak. Ada orang Demak nih, atau Purworejo, mana? Oh, tidak putus, jauh dari pantai ya. Kalau yang dekat pantai, dekat laut ya, ada orang Demak, ada Purworejo, ada Tanjung Seloko. Nah, itu udah habis, tapi udah habis 3 desa itu. Karena tidak ada mitigasi setelah terjadinya abrasi luar biasa bergerak. Ini gerakan akademisi, tapi bergerak semua. Prof. Trisno, enggak diajar Prof. Trisno. Nah ini bergerak tuh kajian-kajian dari pemerintah di mengkaji untuk mengatasi masalah Prof. Panturo pun sampai sekarang belum terselesaikan. Lanjut Mas tadi, ini sampai jam berapa deadline-nya? 9. Nah, lanjut dah. Nah ini mangrove Mas, Mbak, adik-adik di Jepara. Khususnya sini saya ngambil sampel di Kecamatan Longgo. Ini ada kondisi lebat, kondisi jarang. Dari Longgo itu yang warna hijau, kondisi lebat, yang warna kuning itu adalah jarang. Artinya apa? Yang jarang ini ditebangi, nanti didirikan kafe, didirikan bangunan, didirikan MK. Banyak terjadi seperti itu, bangun aja menurutnya. Nggak tahunya kejadian nanti yang tidak berbeda atas. Lanjut Mas. Ini ada yang di sini ada yang spasial. Geografi informasi sosial nggak ada ya dari mata kuliahnya atau belum. Jadi biasanya setiap kan harus ada ini. Karena spasial ini bisa untuk menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi. Ya. Kenapa dalam konservasi mangrove itu dibutuhkan suatu geografi informasi sosial? Saya tadi cerita, saya pernah juara inovasi nasional TK tahun 2017 terkait tata ulang. Ternyata dengan pelajari, saya bukan yang banyak mempelajari ini adalah jurusan PBK sama oceanografi. Itu menggunakan ini. Jadi ini kalau sudah memahami peta, dengan kenapa itu sudah paham. Ya. Ini. Tujuannya adalah penerapan ini untuk mengidentifikasi sebaran vegetasi mangrove. Jadi saya dapat membuat peta tadi. Saya menggunakan citra satelit. Ya. Jadi kami menentukan ringan, lebat, jarang itu saya dengan satelit. Tidak kombido mulai mangrove itu enggak. Sekarang sudah kami citra. Lanjut Mas. Menganalisis sebentar Mas. Menganalisis yang biologi, menganalisis kualitas habitat biokomposisi. Angkanya segera luar biasa, karena saya sudah memakai di segala ukuran kami masih menggunakan citra satelit itu. Lanjut Mas. Ini kondisi mangrove. Sekarang tadi lebat dan jarang, sekarang adalah rusak berat dan rusak. Ini Mas. Mbak adik-adik ya. Ini kan kita kan pakai citra itu, pakai kris ya. Kita mau menggunakan daerah mana aja sih yang pernah ada mangrove yang rusak warna merah. Ya.
Yang mangrove-nya rusak berat, yang rusak berat warna merah, yang rusak warna hijau. Ini kita harus jaga sedaerah ini yang rusak permintaan. Terus kamu harus ngapain? Lalu kan kita dibiarkan sisi, warna dan biologi. Lanjut Mas. Nih, ada yang tahu salinitas, udah kan di kuliah udah ya. Ini untuk mata ini salinitas. Di situ di daerah sekitar setelah dihitung salinitasnya itu cocok nggak untuk mangrove? Mau diapain nih yang bisa berat, rusak ringan, yang bisa ringan tadi sama yang bisa berat? Diperlukan suatu salinitas dan salinitas untuk mangrove di angka berapa apa enggak? Berapa? Nih ada nih. Enggak, saya sebagai kesana tadi. Saya bisa nggak Mas? Ini semua dengan si terakhir. Dulu belum begini kan pelajaran salinitas. Hanya dihitung kesarannya. Waktu kuliah salinitas. Ya. Ayo, sama aku. Nanti dia nggak jadi. Dia nggak jadi nanti. Gimana sih? Waktu salinitas. Begitu aja ya, terus sampai ke citranya ya. Kalau dari citra kelihatan tuh ada beberapa titik yang diambil sampelnya. 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 titik. Salinitas tinggi, berapa dek dulu kuliahnya? Salinitas rendah, 2, 3, 21. Iya enggak? Masihnya enggak? Semester 1 ya? Semester berapa? Salinitas rendah, salinitas tinggi? Lupa. Nih, salinitas tinggi itu ada 30,20. Kalau yang rendah 23. Sampai tapi ya. Saya nggak tahu itu. Dulu pernah laporan salinitas berarti ya? Pernah. Lanjut Mas. Kemudian dalam metode pendekatan dalam strategi kolaboratif, ini saya katakan ya, nggak apa-apa wis. Ajar yang bertanggung merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian sumber daya alam, penerapan ilmu biologi dan beberapa metode. Kemudian kami menggunakan pada PUSPM. Ada untuk PUSPM enggak? Belum diajari dalam pembuatan skripsi gitu ya. Beberapa metode swot nggak belum tahu sudah. Belum. Swot sudah harusnya. Sudah mungkin di SPM ya yang belum. Nanti ada beberapa metode. Lanjut Mas. Nah ini tadi kami sampaikan ya, heksahenik. Ada pemerintah dan berbicara Mas lanjut Mas. Kolaborasi ini adalah sulit dilaksanakan, tetapi mudah diucapkan. Terus mengkolaborasikan ada pelaku tadi, ada media, ada Indonesia, ada pemerintah, ada NGO. Ya, sulit, ya. Tapi bagaimana dengan anak muda coba membuat suatu inovasi, bagaimana caranya kolaborasi ini mudah dilaksanakan. Ini usaha, saya berusaha mencari solusi supaya kolaborasi heksahenik kolaborasi heksahenik ini mudah dilaksanakan. Ini dalam disertasi saya nanti. Lanjut Mas. Kalau berarti, oke. Tutup Mas. Tutup. Jangan ditampilin. Ini data terakhir ya? Masih ada. Oh, terus lagi, atasin lagi ini. Nah, bawahnya lagi. Oke. Tapi di sini ada pertanyaan enggak? Waktu masih lama ya? Ada pertanyaan enggak? Ayo pertanyaan.
Enggak, bertanya lewat AI aja, lewat ChatGPT. Kalau saya kan ChatGPT ya. Saya dulu gitu, kalau saya kemarin kerjaan aja pakai ChatGPT. Apa? Era teknologinya sekarang begitu. Jangan bertanya enggak. Teman-teman ada yang bertanya? Saya langsung bertanya boleh dikit. Ada yang bertanya? Banyak. Ayo enggak, ayo gimana? Mama, udah banget. Bagaimana ini daerahnya supaya tidak terjadi abrasi yang nambah abrasinya. Kenalkan dulu siapa? Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dika Setianingsi dari jurusan Biologi 24. Di sini saya izin bertanya Ibu, sebelumnya kebetulan saya itu sudah mengikuti suatu organisasi, nah itu pengabdian masyarakat. Salah satu program kerjanya itu adalah Taman Pro. Nah, dari situ kami bekerja sama dengan beberapa pihak, diantaranya itu ada dari pemerintahan itu dengan cara pengambilan bibit. Nah, dari pemerintahan itu sudah sangat mendukung, ya, tapi ternyata pas ke tempat pantainya yang buat menanam itu pihak pantainya kayak apa ya, ngasih banyak sekali kayak pungutan-pungutan dia kayak misal ini harus bayar segini kayak gitu. Apakah itu termasuk Bayar. iya Ibu? Mana? Terima kasih. Enggak apa-apa di kabupaten Mesir. Separah jangan-jangan ya? Enggak. Di itu baru naik. Oh, baru ini gimana? Baru ini kabupaten. Oh, Semarang. Pantai baru. Iya di Pantai Galuh. Nah itu sebenarnya sudah ada emang diskusi kalau misal pemantauan itu ada biayanya sudah dibayar ya, tapi setelah itu juga ada biaya lainnya dari pihak sananya gitu. Apakah itu termasuk pelanggaran yang tadi disebutkan yang salah satu case-nya gitu? Oke, terima kasih. Ini, terima kasih ya Mbak sudah membantu pemerintah itu masuk organisasi dalam penyelamatan daratan itu dengan cara menanam mangrove. Menanam yang semangat, ya. Setelah menanam, beratnya kegiatan apa? Beratnya, bukan masyarakatnya ya. Kalau menanam sendiri atau dan masyarakat dan siapa? Kalau untuk menanam yang sekarang itu kami kolaborasi dengan pihak yang mengarahkan kita. Nah setelah itu nanti Dari sana jalan dengan berdiri. Setelah Cantik dan setelah menanam itu nanti kita diajak sama pihak pengolahnya untuk setiap bulannya datang ke sana untuk melihat ya mangrove-nya seperti itu. tapi masyarakatnya minta anggaran untuk memelihara. Iya. Tetapi gitu. Tanam mudah Pak tanam. Kita bibit dari dinas lingkungan hidup yang asal dari perikanan. Bibitnya dari mana? DHK provinsi. Kamu dapat kita di mana berisiko? Berapa ribu hasil dari tanam? Ditanam. Pemeliharanya siapa yang mau memelihara? Senang potret foto status kita nanam mangrove. Anak muda sekali bikinnya sudah. Tapi yang sulit itu adalah pada waktu memelihara tadi musuhnya kejawen. Di situ ada pedusnya tidak entek habis nanti mati. Di situ orang-orangnya orang-orang wedoknya itu pada mengganggu mangrove enggak? Pedus sama bikin. Nanti kalau tidak dirawat, maka dari itu sekarang gini, masyarakatnya itu punya penghasilan lain tidak? Nggak punya.
Kalau dia suka dari menanam, merawat, itu mesti dia perlu untuk biaya hidup karena pekerjaan. Ya. Sekarang jenengan sudah 6 macam sarana nanam. Yang tadi kolaborasi masyarakat itu di tanah masyarakat itu bukan. Kalau di tanah masyarakat itu pasti dia mau melihara. Tapi kalau di masyarakat itu bukan tanahku, pasti dia nggak mau. Strawberry, keliling, dia perlu hidup, perlu makan. Akhirnya, Mbak, Mas, Pak, Bu, saya mau memelihara. Yang tanam saya pelihara. Tapi saya dikasih hak untuk mendapatkan uang, karena dia bekerja di situ. Jadi itu tidak menyalahi sanksi administrasi, tidak kebenarannya. Karena apa? Jadi untuk hidup mereka itu masih. Karena ini sebagai suatu pekerjaan menjadi mangrove. Ada mangrove itu kalau di Jepara banyak di Jepara. Itu kenapa di sekelilingnya itu banyak mangrove, risopora lagi. Karena dari perbulan itu ya, itu kan jatuh bunganya, tumbuh lagi. Tetapi mungkin yang jarang itu yang belum pernah ada mangrove. Kalau sudah ada mangrove, kan tumbuh sendiri. Nah, itu memang tidak bisa kita habis tanam selesai. Oh, nggak bisa. Tadi ada DPP dan ada pemeliharaan, ada pengelolaan. Dan lebih bermanfaat lagi, mangrove itu bisa menjadi diolah, bisa jadi kopi mangrove, bisa jadi Mas Marah yang kayak ketan itu, Pak, apa pakai bayaran. Makan Mas Marah itu apa sih namanya? Bingo Pak, kalau sekarang sudah ada. Kopi mangrove di Jepara sudah ada. Keripik daun mangrove di Jepara sudah ada. Stik mangrove sudah ada. Stik mangrove itu, stik biasa stik itu ya, PM itu tapi dicampur dengan mangrove. Sudah ada itu pengolahan. Nanti ini berusaha di pengolahan, nanti itu di perikanan. Ada jurusan pengolahan perikanan. Ada itu mangrove itu. Mbak ya, ada lagi informasi ya. Hebat kalian, baik. Adik ini hebat. Mau berorganisasi, masih mahasiswa mau berorganisasi, mau organisasi dengan menanam sudah luar biasa. Yang lain ada nggak masuk organisasi seperti Mbak ini, adik ini? Belum pernah. Aku masih jadi mahasiswa, bukan terlalu berat, bukan sesuatu organisasi. Manfaatnya nanti kalau kita bekerja. Ada seorang cara pasti ada. Kalau sudah biasa berorganisasi, akan mudah menjawabnya. Tapi ditanya ada satu pertanyaan, pernah berorganisasi belum? Pasti ada pertanyaan itu. Wawancara dengan pemirsa. Ada. Sudah pernah seperti apa? Saya tahu dari anak teman saya, ini ditanya ini. Dia jadi sebelum lulus ya, baru tahun kedua kuliah, dia sudah mencari modul bekerja itu nanti bagaimana, tesnya seperti apa. Pernah ada pertanyaan organisasi yang pernah diikuti apa, seperti apa. Jadi dia itu kuliah di organisasi, walaupun tidak aktif tapi sudah pernah punya etika. Itu nanti sangat berpengaruh dengan pekerjaan nanti. Kayak pegawai negeri nggak ditanya itu. Ya, nah, pegawai negeri ada CAT ya, dan teknis saja ada beberapa tes yang tak tahu pegawai negeri. Ada menjadi pegawai negeri kayak saya enggak. Kalau yang pojok sana mau jadi pegawai negeri, ini keluar. Ada kan sekarang kira sekarang sana. Kayak saya di sini di Indonesia. Anak saya pun begitu seperti kalian itu kan. Tapi saya tidak akan dulu, karena masih muda. Jadi kalau sudah usia berubah sendiri, ya. Itu masih muda itu namanya enggak masih muda. Besok itu ya interview dari Jerman, itu masih muda enggak apa-apa.
tapi harus kuat mental, harus kuat iman dengan keluarga saja. Biasanya banyak sekali. Dan itu satu luar. LPDP harus mengabdi 3 tahun di pemerintahan. Kalau nggak LPDP banyak dari masyarakat dari Swiss boleh tetap di luar atau pulang ke Indonesia. Itu banyak sekali beasiswa. Kalau dengan dari pasif aja, kalau saya kan dalam dunia kerja, saya dulu jadi pegawai negeri karena atlet. Jadi saya punya semangat dalam bekerja. Saya dulu atlet tenis lapangan. Dulu atlet itu dipanggil untuk menjadi PNS dan saya mau. Jelas sekarang. Dulu atlet. Sepagi saya olahraga pertandingan. Tadi pagi pun saya olahraga. Jam 5 keluar hotel, saya kita sendirian. Tahu begitu akan masih boleh. Karena bukan wilayahnya. Tapi kalau di rumah Jepara sehat. Pagi, salah satu tidur lagi yang ada. Kita pensiun sekarang. Oke, apa ada pertanyaan lagi? Oke, ayo Mas Ade. Itu sebenarnya permohonan masih ada sih Agnes. Jawab. Bagian sebenarnya yang saya tahu selama ini harus dilakukan. Tapi Agnes itu masih tetap terjadi yang bibit mangrove yang kurang sesuai atau mangrove-nya belum tumbuh optimal dan mungkin faktor eksternal kayak gelombang lautnya terlalu kencang ataupun yang lebih penanaman tanpa perawatan. Nah, untuk dari ibu sendiri atau pemerintah sudah ada nih kayak inovasi di mangrove-nya sendiri atau inovasi apa itu untuk meningkatkan fungsi mangrove ini sendiri untuk pengoptimalan pengatasan ABS ini. Ya. Sama aja, kalian lagi. Pertanyaannya bagus banget ini nanti tak sampai proses. Kan sampai bersama. Bagus deh, jadi ada beberapa inovasi yang sudah mengatasi abrasi. Itu ada yang tadi satu dulu gelombang, akibat dari gelombang besar. Itu ada namanya APO, ya APO pemecah gelombang. Di sini itu diciptakan oleh Prodi dari perikanan. Ya, kita memanfaatkan. Jadi yang membantu itu ahlinya oceanografi. Kita dicoba membuat ada apa secara tradisional, ada yang tahu aku nggak dulu. Mas coba Mas tak kirimi nomornya siapa ya yang ada. Oh. Coba Mbak tadi yang dari Demak, yang aku. Ya, biar paham dulu ya. Soalnya ini teknologi tinggi. Tak kirimi ya. Kita sudah punya belum? Sudah. Ini saya kirim. Sebelum nanti Mas berubah ya kita supaya mangrove-nya itu lebih efektif. Satu salinitas tadi menggunakan salinitas itu cocok nggak sih tanamnya di situ ditanami mangrove? Kan ada salinitas juga mangrove itu gunanya untuk itu. Kemudian nanam mangrove itu harus di tanah yang lembek. Ya. Banyak yang nanam asal tanam itu di pasir. Yang di pantai kan di pasir. Itu bakal tumbuh itu ya salinitas sama tanahnya lembek. Kalau sini akan tumbuh ya gitu. Itu pasti itu. Ya. Kemudian cara nanam.
Tanam kan polybag, kan? Polybag itu kalau melepas polybagnya hati-hati. Kalau tidak dilepas polybagnya, yang bawah saja yang digunting. Samping ini tidak usah dengan supaya tanahnya tidak menyebar. Kita meningkat akar. Ya. Kemudian sudah ditanam, itu dikasih apa namanya, tagak. Ada namanya istilahnya ya. Nah, terus ditarik. Nali pun antara biasanya dari bambu kecil-kecil itu, nali pun jangan tali pati. Kalau tali pati dia tidak bisa berkembang. Nanti kalau hanya tali biasa, coba ditarik gitu ya, tidak tali pati, nanti dia akan lepas sendiri kalau tanaman itu besar. Jadi contoh, kadang nanam asal nanam, ayo ikut aku nanam kayu di sini. Tapi tidak diedukasi dulu cara nanamnya. Itu yang biasanya gagal. Ya, biasanya gagal. Kemudian daerah di situ banyak kambing tidak. Karena air liur kambing itu sangat panas. Pohon kena, dia masih kecil ya, kena air liur kambing sudah, dia akan mati. Akan musuhnya 3 memang itu. Wong wedok, bidol, sama kudus. Wong wedok saya tidak punya bulan ya. Karena untuk kayu bakar, dalil untuk kayu bakar, kan namanya. Anak lainnya deh, yang tadi gelombang ya Mas ya. Besar enggak? Apa besar? Ini namanya apa? Diperbesar bisa. Biar tahu apa namanya ya. Yang untuk gorong-gorong bulat tahu. Bisa kelihatan ya? Udah kelihatan belum? Udah ya? Ini deh. Ini dari gorong-gorong bulat berdiri ada 3, 1, 2 tingginya 1, 2 lurus dulu tingginya 1, 1. Jadi kayak bentuk T ya. Kemudian untuk apa ini fungsinya? Ini adalah gelombang. Kenapa di sini ada bambu? Habis itu tidak langsung ditanam enggak. Terjadilah sedimentasi. Nah, foto bawahnya lagi, bawahnya ada. Bawahnya lagi tadi ada yang mangrove kecil. Oh iya. Ini Mas. Tadi sudah dibikin apel untuk biar air tidak masuk. Dia jalankan sama apel, sama bambu. Kemudian terjadilah sedimentasi. Setelah terjadi sedimentasi, barulah kita nanam mangrove. Terus kan, kan tidak seperti ini. Nanti saya sekarang sudah mencintai mangrove. Ini tanahnya tanah lumpur, jadinya dari sedimentasi. Ya, ini kami contoh di Purworejo. Pas lewat aku tahu, enggak, ini saya sengaja ke sana. Nah, inilah bambu-bambu ini ditarik. Ini ada jarak, ya, jaraknya 2 meter, 3 meter. Apa ada 10 meter juga ada. Ini sudah kelihatan dia tumbukan apa? Medianya bagus sekali. Yang tadi dia tumbuh medianya pasir. Gimana? Tapi memang seperti ini untuk mengatasi agresi tadi. Ada yang foto tadi yang agresi. Ada kita pernah. Ini darat kan sudah jadi mengatasinya lebih mahal sekali. Gimana? Oh, cover. Ini tidak langsung mengatasinya memecah gelombang, tidak. Biasanya tidak terjadi enggak. Harus mana yang diperlukan untuk bikin aku? Tidak, lokasi mana yang perlu didirikan aku? Tidak langsung tangkap aku ada perhitungannya di arus, ada rahani. Ini perlu ahli, karena ahli sangat berarti. Tidak asal mansar ya. Contoh di daerah saya dia punya 200 dari PRTU. Misalnya mau bikin seperti itu, saya larang dulu.
Coba dikaji dulu mana lokasi titik yang akan digunakan supaya tidak mengganggu yang lain. Nanti kalau sembarangan kita atasi masalah gitu ya. Yang agresi dan agresi. Atau yang terakhir. Yang hilang itu jadi agresi. Yang timbul apa beda aja ya? Ada. Nanti gambaran ya, gambaran nanti tak pinggir laut. Beda aja coba, Mbak Teo. Saya tidak ada pertanyaan seperti ini. Kalau ada pertanyaan seperti ini sudah saya siapkan gambar mulai dari sini. Kalau kita pemeliharaan seperti apa gitu ya? Oke. Pemeliharaannya tadi Mbak Nendo ya dari adik sama Mbak sama tapi Mbak Maya. Masih apa? Ikan, ikan mahal. Ini setelah nanam harus ada schedule dari beberapa kolaborasi itu harus ada di situ. Ini yang paling sulit. Ya. Sulitnya apa? Kalau sampai ngajak media mau, ngajak pemerintah nggak bikin, ngajak akademisi. Kenapa akademisi masuk dalam kolaborasi ini? Karena dia nanti di situ ada masalah apa? Kita cuma akademisi yang mengkaji, yang ahli kita masih sedang sepatu bisa jadi akademisi toh. Bisa nanti Mbak kita diajak ini termasuk nggak bisa tumbuh ya. Di situ lebat, di sini kok, di situ tumbuh bagus, di sini kok jelek perkembangan stunting. Ini kan di sini yang bisa nih, yang penelitian seperti itu bang. Nah ini contohnya deh, ya. Yang putih ini, yang putih ini adalah apa sahabat ini? Agresi. Yang benar seperti ini, stagnan. Dulu sampai di sini, ini tambah akan kena agresi ini. Dilalahnya ada agresi masuk yang putih-putih itu pasir dari laut akhirnya aman ini. Akhirnya tambah ini aman kan, selamat ditambah ini. Tetapi berapa bulan kemudian, setelah saya kemarin, nanti ini bisa berpindah. Loh, ini pernah tersebut nggak fenomena alam? Saya kemarin kaget. Saya ke lokasi loh, pasirnya sudah berpindah. Yang potasi itu enggak Teo. Dan satunya lagi, satunya lagi. Ini agresi deh. Ya, ini yang saya sebenarnya agresi. Pertama saya kesana agresi. Sekarang malah muncul agresi. Ada foto lagi yang lebih luas. Yang saya duduk. Ini belum bisa diselesaikan deh.
itu dulu daratan sudah menjadi laut. Padahal di samping sana sudah rumah-rumah. Bisa deh, bisa nggak? Ini contoh fenomena alam. Dulu putih ya, ada saya dapat. Tapi kemarin ke sana sudah hilang. Hilang praktek semua betul-betul tadi ya. Pindah ke sana yang saya berdiri itu. Ya, dan pindahnya ke sini deh. Yang tadi. Nah, stop. Ini deh. Ini saya di lokasi yang sama kan tadi apa namanya abrasi. Sekarang sudah jadi abrasi. Muncul kan itu dari laut, dari geser, dari apa putih itu geser. Itu jaraknya geser, 50 meter geser. Nah ini dari Januari katanya kemarin saya tanya masyarakat di sini. Jadi kita menarik. Bisa seperti ini, kenapa? Karena arus dan angin. BBM. Dan ada lagi yang jelas sama Pak tadi. Sudah bisa semua ya. Ada pertanyaannya. Ada lagi enggak? Kalau nggak ada lagi, kata saya kasih PM. Ini tadi. Sehingga sekarang bisa sekarang saja. Saya sampai jam berapa masih gitu? Jam 9. 9 menit ya. Oke, masih 10 menit pas nih. Gimana? Oh, gitu. Udah. Terus ya, terus selesai. Apa pengen bisa atau masih pengen enggak? Pengen dia enggak? Udah tidak. Boleh. Adidas masih selalu pilih itu harganya. Tapi namanya tidak bertanya, warnanya oranye. Sama ya. Ini kan jurusan belum. Jadi soalnya belum itu memang karena ada integrasinya. Sekarang biologi berperan penting dalam rehabilitasi mangrove dan pelestarian ekosistem mangrove. Perannya apa saja? Tantangan sudah kecil loh. Ayo, sama bisa. Sejuta lebih harganya tuh 1,5 juta loh. Sombong dulu. Semoga tidak ada yang bisa jawab. Apa deh, ayo deh. Mungkin saya izin menjawab, mohon maaf jika ada kelemahan. Iya, kebetulan. Jadi mungkin izin konfirmasi pertanyaannya dari Ibu, peranan dari biologi ini sendiri untuk
mangrove itu apa saja. Pastinya sudah banyak seperti yang sudah Ibu jelaskan juga, pastinya untuk pelestarian lingkungan dari sekitarnya, apalagi untuk pembentukan atau dari produksi garam. Jika ada mangrove pasti akan lebih optimal. Lalu juga ada peran untuk lingkungan, ya, untuk pelestarian di lingkungan pesisir juga, seperti dari salinitas airnya atau dari pencemaran juga pasti sangat berpengaruh. Apalagi jika ada mangrove pasti ada adanya beberapa manfaat, seperti dari struktur dari mangrove itu sendiri bisa digunakan menjadi makanan yang bermanfaat bagi biota-biota laut atau bagi lingkungan juga, seperti untuk pengendalian polusi atau segala macamnya di sekitar lingkungan laut seperti itu. Nah, lalu dari biologi sendiri ini juga kan pastinya ada yang namanya suatu identifikasi atau klasifikasi. Jadi kita juga bisa memantau gimana kelestarian lingkungannya, kelestarian dari mangrove itu sendiri, lalu dari kelestarian dari biota laut dan pencemaran dari lautnya itu sendiri. Mungkin seperti itu. Mana? Ini. Dua-duanya. Jadi tepuk tangan nggak ada kan? Oke. Ada yang lebih? Yang sempurna Pak. Ini kurang sempurna. Ada dianya, tenang. Saya paketkan. Ada namanya di sana khas di Jepara, tenun rosong. Ada pernah dengar tenun rosong? Ya, bagus banget. Tak paketkan ya, yang jelas tenun rosong untuk mbaknya. Karena kurang sempurna. Bagus tapi kurang sempurna. Ya, ada beberapa yang belum. Karena kita kan akademisi nih, mahasiswa ya. Ada yang untuk menganalisis, mengkaji kondisi kan belum disebutkan tadi ya. Mengkaji, menganalisis, mendukung konservasi. Ya. Oke. Tadi belum ada kata menganalisis apa biodiversitas, belum ada tadi. Ya. Ada yang lain lagi nggak? Masa di sepatu Mbak, sama Mbak dia pasti alamat ya. Nanti saya pakai besok lagi saya pakai garis. Tahu kan itu sama yang kasih kayak ini karena Mbak Eva pakai saya promosi ya. Ini kain terosol namanya. Terus saya rombongan. Iya, sekarang tenun. Kalau batik ini batik Jepara biasa. Kalau tenun jarang. Harusnya kabupaten ada batik tapi terosol tidak ada. Ini yang populer berarti cuma yang saya akhiri ya. Oke. Monggo Mas Sigi, sebelum kami akhiri, kami senang sekali bisa berbagi ilmu, bukan karena kami sombong, tapi hanya lebih berpengalaman dari kalian. Ya. Dengan kalau sudah lama pun pengalamannya akan lebih banyak dan sebelumnya mohon maaf ya. Apabila ada tutur kata kami yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih alamat rakyat. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat bebas. Terima kasih pada Ibu dan teman-teman yang langsung masuk. Oke. Oh, kita bersama dulu ya. Sebentar aja. Oke. Oh, perkenalan bersama ya. Ayo semangat deh. Semangat deh.
Baik, terima kasih Bu Erika kami sama sama